Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita cek dulu kehadirannya pada hari ini. Untuk pertama yaitu Khairul Zaki. Ada Pak. Penanda Rizka. Ada Pak. Dia. Ada Pak. Desa. Ada Pak. Rizka. Ada Pak. Dila. Ada Hadir semua ya pada hari ini. Ada Pak. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita masuk ke materi baru yaitu tentang garis dan sudut. Sebelumnya Bapak ini sudah ada sebuah video pembelajaran tentang garis dan sudut. Kita lihat dulu video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang garis dan sudut. Untuk para siswa masih simak dan perhatikan video tersebut ya. Baik Pak. Assalamualaikum sahabat matematika, apa kabar? Semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat dalam belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan dua garis. Kalian pasti pernah melihat kereta api yang sedang berjalan di atas rel kereta api. Tahukah kalian bahwa lebar jarak antar rel kereta api selalu tetap? Hal ini penting agar kereta api tetap berada di atas rel kereta api atau tidak. Pernahkah kalian memperhatikan garis-garis pada zebra cross seperti gambar ini? Nah, rel kereta api, garis-garis pada zebra cross adalah beberapa contoh garis-garis sejajar yang dapat kalian temui di kehidupan nyata. Sekarang, yuk kita pelajari selengkapnya hubungan antar garis. Hubungan antar garis. Dalam ilmu geometri, terdapat beberapa istilah yang tidak memiliki definisi. Di antaranya adalah titik, garis, dan bidang. Yuk kita pelajari titik, garis, dan bidang. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tidak memiliki panjang dan lebar. Titik digambarkan dengan menggunakan tanda noktah, dan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya adalah titik A. Sementara garis diwakili oleh garis lurus dengan tanda panah di setiap ujungnya. Artinya, panjangnya tidak terbatas. Penamaan garis menggunakan huruf kecil. Contohnya, garis G. Dan bidang datar adalah suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Pada gambar ini, diberi contoh dengan bidang alfa. Bagaimana dengan hubungan antara titik dan garis? Terdapat dua hubungan antara titik dan garis, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Perhatikan contoh berikut. Garis K dan titik B. Dalam situasi ini, titik B terletak pada garis K. Contoh yang kedua adalah garis M dan garis A. Pada situasi ini, garis A terletak di luar garis M. Bagaimana hubungan antara titik dan bidang? Terdapat dua hubungan antara titik dan bidang, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Perhatikan ilustrasi berikut. Bidang alfa dan titik B. Pada situasi ini, titik B terletak pada bidang alfa. Sementara titik A terletak di luar bidang alfa.
Sekarang kita akan pelajari hubungan antara garis dan bidang. Terdapat 3 hubungan antara garis dan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis K terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis G terletak di luar bidang alfa. Dan gambar yang ketiga, garis L dikatakan menembus bidang alfa. Terdapat titik persekutuan antara garis L dan bidang alfa. Sekarang kita akan pelajari antara garis, ruas garis, dan sinar garis. Apa ya bedanya? Sebuah garis melalui titik A dan B disebut sebagai garis AB dan dinotasikan dengan lambang seperti ini. Perhatikan gambarnya. Tanda panah di kedua ujung garis artinya garis dapat diperpanjang di kedua arah. Sementara ruas garis atau segmen garis adalah bagian dari garis dengan panjang terbatas dan memiliki titik ujung. Perhatikan ya. Nah, terlihat bahwa segmen garis adalah bagian dari ruas garis. Pada gambar ini disebut ruas garis AB. Titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB. Dan sinar garis adalah bagian dari garis yang memiliki titik pangkal tetapi tidak memiliki titik ujung. Perhatikan. Ya, tanda panah di salah satu ujung artinya garis hanya dapat diperpanjang ke salah satu arah. Sinar garis memiliki arah. Pada gambar ini disebut sinar garis AB. Bagaimana dengan kedudukan dua garis? Yang pertama adalah dua garis sejajar. Perhatikan garis G dan garis H. Garis G dan garis H merupakan dua garis yang sejajar. Mengapa? Alasan pertama adalah jarak titik-titik yang tepat saling berhadapan adalah sama. Lihat dari gambar ya, bahwa jarak setiap titik yang berhadapan adalah 5 cm. Yang kedua, jika diperpanjang, maka garis tidak akan saling berpotongan. Coba perhatikan, garis G dan garis H diperpanjang kedua arah, ternyata garis tidak berpotongan. Garis G dan garis H adalah dua garis yang sejajar, dilambangkan seperti ini. Pada situasi nyata, kita ingat ya dengan zebra cross. Yang berikutnya adalah dua garis tidak sejajar. Perhatikan garis A dan garis B. Garis A dan garis B merupakan dua garis yang tidak sejajar. Mengapa? Perhatikan jarak titik-titik yang tepat saling berhadapan ternyata tidak sama. Yang kedua, jika diperpanjang, ternyata garis saling berpotongan di satu titik. Garis A dan garis B adalah dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Selanjutnya, dua garis berpotongan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Garis A dan garis B merupakan dua garis yang saling berpotongan. Mengapa? Terdapat satu titik persekutuan antara garis A dan garis B yang disebut titik potong. Pada kehidupan nyata, kita bisa melihatnya di perpotongan antar rel. Pada contoh ini, garis A dan B dikatakan berpotongan tegak lurus dan dinotasikan dengan notasi seperti ini. Selanjutnya, dua garis berhimpit. Perhatikan ya. Pada pukul 12 tepat, jarum panjang dan jarum pendek berada di posisi seperti pada gambar. Jarum panjang dan jarum pendek saling berhimpit.
Pada gambar ini, garis K dan garis L dikatakan dua garis yang saling berhimpit, terdapat tak hingga titik persekutuan. Agar kalian semakin paham tentang kedudukan dan hubungan antar garis, yuk kita coba belajar melalui contoh soal berikut ini. Sebutkan hubungan garis yang terbentuk pada gambar gabungan bangun datar jajar genjang PQRS, layang-layang QVR, dan segitiga QUT berikut. Kita lihat yang pertama, sejajar. Ruas garis PQ sejajar dengan ruas garis RS. Ruas garis PS sejajar dengan ruas garis QR dan ruas garis TU. Selanjutnya, berpotongan. Ruas garis PQ berpotongan dengan ruas garis QT, QU, PS, dan QR. Ruas garis SR berpotongan dengan RQ dan RV. Dan ruas garis TU berpotongan dengan ruas garis UQ dan UV. Berhimpit. Ruas garis QR pada PQRS berhimpit dengan ruas garis QR pada RQ-UV. Ruas garis QU pada QVR berhimpit dengan ruas garis QU pada QTU. Jadi, hubungan garis-garis pada bangun gabungan ini adalah sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Mudah ya menentukan ruas garis yang sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Tetap semangat dalam belajar matematika, tetaplah berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana setelah kalian menonton video tadi? Apa yang telah kalian pahami dari menonton video tersebut? Tentang kedudukan dua garis, Pak. Terus Titik, hubungan garis, Pak. Terus hubungan garis dengan garis, hubungan titik dengan garis, hubungan garis dengan bidang. baik, untuk agar mengecek pemahaman kalian semua, Bapak mempunyai LKS. LKS ini dikerjakan berkelompok. Kalian bisa membentuk kelompok dua orang per kelompok. Bapak berikan waktu selama 60 menit untuk mengerjakan LKS ini. Silakan bentuk kelompoknya.
Baik, apakah sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Sudah, Pak. Nah, untuk kepada salah satu kelompok silakan ditulis ke depan kesimpulan dari LKS yang telah dibuat. Kelompok kami, Pak. Baik, kalau pada kelompok Nanda silakan.
Terima kasih kepada Nanda. Coba Nanda jelaskan apa yang telah Nanda dapat. Oke, jadi pada bagian simbolkan, yang pertama itu titik adalah simbol tidak dapat didefinisikan dan tidak mempunyai ukuran. Yang kedua itu garis adalah titik yang berdefinisi satu. Yang seterusnya itu segmen garis adalah garis yang punya ukuran. Jadi di nomor 2 ada pengertian garis sejajar, yaitu dua garis yang punya nilai miring yang sama. Yang ciri-cirinya itu gradiennya itu sama dan tidak memiliki titik potong seperti gambar ini. Terus ada garis berpotongan, yaitu garis yang mempunyai titik potong atau sudut. Ciri-cirinya itu yang pertama memiliki titik potong dan yang kedua memiliki sudut seperti gambar ini. Terus yang keempat yaitu garis tegak lurus, yaitu garis yang mempunyai titik potong tetapi sudutnya itu berderajat 90 derajat atau siku. Dengan ciri-ciri mempunyai titik potong dan sudutnya itu 90 derajat ini. Terus yang kelima garis yang menyempit, yaitu garis yang mempunyai letak yang sama dan gradien yang sama. Dengan ciri-ciri garis yang mempunyai gradien sama, garis punya letak yang sama seperti gambar di bawah. Sekian yang saya presentasikan. Terima kasih kepada Nanda dan Nanda. Nanda. Nah, dari kelompok lain apakah ada jawaban yang lain? Sama, Pak. Baik. Hari ini kita telah mempelajari tentang titik, garis, dan luas garis. Dan kita juga telah belajar kedudukan antara garis yang diantaranya itu garis sejajar, garis berpotongan, garis berlimpit, garis tegak lurus. Apakah dari para siswa ada yang ditanyakan? Tidak, Ya, Pak. Pak. Baik. Pertanyaan, maka kita cukupkan saja pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan lagi besoknya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan alhamdulillah.